Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Mathmaya ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal bocoran UTBK tahun 2025 subtes pengetahuan kuantitatif dari day 3, hari ketiga ya. Oke, sebelumnya ini saya sampaikan dulu, meskipun di sini sebutannya bocoran, saya sebenarnya nggak tahu secara pasti, nggak pernah bisa memvalidasi apakah ini asli atau enggak kayak begitu. Jadi infonya di internet saja ini merupakan bocoran gitu, entah nanti beneran bocoran atau ada yang membuat, saya juga belum tahu secara pasti. Terus yang kedua, memang paketnya itu di UTBK itu ada banyak banget kayak begitu. Bisa jadi di hari yang sama itu beda orang, itu bisa beda soal, beda angka. Kalau tipenya nggak bisa memastikan juga sih bakalan beda atau enggak, itu belum bisa dipastikan. Dan dari pihak UTBK sendiri nggak mungkin lah memastikan bocoran kayak gitu. Kalau ketahuan ini bocoran mungkin malah diomelin kita kayak begitu. Terus berikutnya, untuk teman-teman semua yang belajar dari sini, ya karena memang UTBK itu punya banyak paket soal, jadi jangan terlalu menghafalkan jawabannya. Jadi bisa jadi di hari yang sama aja itu kan bisa jadi soalnya beda. Apalagi kalau teman-teman semua yang kedapatan di hari yang lain, di hari-hari yang akan datang, jadi kemungkinannya berbeda malah jauh lebih besar kayak begitu. Tapi kalau kita lihat trennya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, model-modelnya itu nggak jauh dari soal-soal seperti ini. Jadi nanti seenggaknya bisa dikuatkan untuk materi-materi yang seperti ini. Jadi lebih fokus dalam belajar tentang topik-topik ini. Dan apa ya, ya memang sebelumnya itu udah ada kisi-kisi dari SNPMP, cuman kisi-kisinya itu masih terlalu global. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi ini bisa lebih fokus untuk pembelajarannya di bagian-bagian yang seperti ini. Ya, jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat pertanyaannya. Soal nomor 1, ini soal paling gampang di UTBK. Jika akar D dibagi 10 sama dengan 3/5, nilai D sama dengan titik-titik. Oke, berarti akar D itu sama dengan 3/5. Nah, ini kan awalnya dibagi, kalau dipindah ruas jadi dikali 10. Sehingga kita peroleh akar D sama dengan, ini kita coret dulu. Coret, ini jadi 2, sehingga kita peroleh akar D sama dengan 3 kali 2 jadi 6. Sehingga kita peroleh D-nya itu sama dengan 6 kuadrat. Kenapa bisa 6 kuadrat? Ini kan akar D, biar hilang akarnya jadi D itu kan dikuadratkan. Jadi biar adil, yang kanan ini juga harus dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Sehingga kita peroleh nilai D-nya sama dengan 36. Gampang banget ya nomor 1 ya. Insya Allah aman lah. Kita lihat soal nomor 2. Titik P min 1,5 terletak pada grafik fx sama dengan ax kuadrat plus x plus 3. Nilai A sama dengan titik-titik. Oke, yang perlu diperhatikan, kalau dia terletak artinya gimana? Titiknya ini bisa kita substitusikan. Yang depan ini kita substitusikan ke x, yang belakang ini kita substitusikan ke y. Nah, terus di sini di mana y-nya? Nggak ada y-nya, gimana ini? Nah, y-nya itu ya menggantikan fx ini. Jadi fx itu sama kayak y-nya. Sehingga kalau kita masukkan gimana? Fx-nya kita ganti dengan 5. Bukan x-nya di sini yang diganti 5 ya, tapi satu paket ini. Fx itu kita ganti 5. Berarti 5 sama dengan ax kuadrat. Nah, x-nya diganti min 1, a dikali min 1 kuadrat plus x-nya diganti min 1 ditambah 3 begini. Sehingga kita peroleh 5 itu sama dengan a kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu hasilnya 1 ya. Berarti a dikali 1 tambah min itu berarti berubah jadi dikurang 1 tambah 3 kayak begitu. Sehingga kita peroleh 5 sama dengan a dikurangi 1 tambah 3 itu jadi plus 2. Pindah ruas berarti 5 dikurangi 2 itu sama dengan A, sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan 3 kayak begitu. Jadi kita peroleh A-nya 3. Oke, gampang ya yang ini ya. Cuman hati-hati di ini, kemarin ada beberapa siswa yang menanyakan kalau ada min 1 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah positif 1. Tapi kapan? Kadang ada kok ada min 1 pangkat 2 kok hasilnya min 1. Nah, ini bedanya apa ini?
Jadi kalau dikurung kayak begini, yang dipangkatkan, jadi kalau min 1 pangkat 2 kayak begini, ini artinya negatif 1 dikali dengan negatif 1 sama dengan 1. Kalau yang bawah, ini artinya min 1 dikali 1, ya hasilnya negatif 1, kayak begitu. Bedanya kayak begitu ya, nanti hati-hati di bagian ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. 8 bilangan yaitu 3, 8, 1, 5, 3, 4, 9, 7 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika A, B, C berturut-turut merepresentasikan bilangan pada posisi ke-1, ke-2, dan ke-3, setelah diurutkan nilai A plus B kali C sama dengan titik-titik. Oke, yang perlu diperhatikan kalau model urutan kayak gini, kita cek dulu nih urutannya dari apa. Oh, ternyata urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Soalnya kemarin di hari pertama itu dari terbesar ke yang terkecil. Oke, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil, berarti paling kecil itu 1, terus kemudian di atasnya ada 3, terus kemudian ada 3 lagi, terus kemudian ada 4, terus berapa lagi? 5, 4, 5, terus 7, 8, 9 ya. 7, 8, 9. Kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, terus kemudian jika A, B, C merepresentasikan bilangan pada posisi ke-1, ke-2, dan ke-3. Oh, gampang nih, ke-1, ke-2, ke-3. Berarti ini A, ini B, ini C. Bahkan kalau kayak begini mah yang diurutkan nggak harus semua, dapat 3 yang pertama aja udah cukup nih. Ini A, ini B, ini C, kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini yang ditanya? A plus B kali C sama dengan, nah A-nya berapa? A-nya 1 ditambah B-nya berapa? 3 dikali 4. Jadi berapa ini? 1 plus 12. Sama dengan, bentar. Kayaknya ada, oh maaf. Ini C-nya 3 ya, astagfirullah. Oke, 1 plus 3 kali 3. Berarti jadi berapa ini? 1 plus 9, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 10. Oke, maaf ya, ternyata salah masukin. Oke, 1 plus 3 kali 3 sama dengan 10. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Banyaknya segitiga pada bangun datar di atas adalah titik-titik. Oh, ini harusnya gambarnya di atasnya ini. Oke, nggak apa-apa, intinya ini ya, gambar segitiganya. Yang ditanya banyaknya segitiga, kita cari yuk, kita hitung bersama-sama. 1, terus kemudian 2, 3, 4, terus ada lagi 5, terus 6, terus 7, ada lagi 8, 9, terus masih satu lagi 10. Ada lagi nggak? Saya menemukan 10 segitiga, mungkin kalau ada teman-teman yang menemukan lebih bisa kita diskusikan. Jadi jawabannya 10 ya, yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Untuk setiap bilangan bulat R didefinisikan R sama dengan kayak gini. Ini kurung, sebenarnya ini kurung pembulatan ke atas sih. Cuman di sini didefinisikan tersendiri, ya udah kita ikuti saja alurnya kayak begitu. Jadi nanti ada R kayak gini didefinisikan R kuadrat plus 4 min 2 jika R-nya genap lebih dari 1. 4 min R kuadrat per 2 jika R genap kurang dari 1, 1 min R kuadrat per 4 jika R ganjil, kayak begitu. Nilai dari 1 kurangi simbol kurang min 4 sama dengan titik-titik. Oke, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam ini. Jadi kurung min 4 ini hasilnya berapa? Kita cek, ini min 4, jadi berapa ini? Kita masukkan, berarti negatif 4. Kita cek apakah negatif 4 itu genap lebih dari 1? Oh, tidak, karena negatif 4 itu kurang dari 1. Oke, apakah negatif 4 itu genap kurang dari 1? Oh iya, ternyata negatif 4 itu bilangan genap kurang dari 1. Nah, sekarang kita masukkan berarti. Karena negatif 4 itu bilangan genap kurang dari 1, kita masukkan ke rumus yang ini. Sehingga jadi apa ini? 4
sama dengan berapa, kita masukkan, berarti kan masuk ke ini nih 4, terus dikurangi berapa ini, R-nya kan min 4, berarti jadi negatif 4 kuadrat dibagi dengan 2 sama dengan berapa ini, 4 dikurangi negatif 4 kuadrat itu 16 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Oh, hasilnya sama aja ternyata. Kurung negatif 4 itu hasilnya juga negatif 4. Nah, berikutnya kita cari nih. Ini ada kurung 1 dikurangi, berarti ini kan hasilnya negatif 4 nih. Kita ganti dengan negatif 4. Jadinya berapa ini? Sama kayak 1 dikurangi min itu jadi plus 4 kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? 1 plus 4 itu hasilnya adalah 5. Oke, berikutnya gimana? Kita masukkan, kita cek 5 itu masuk di mana? Apakah 5 itu merupakan bilangan genap lebih dari 1? Oh, tidak. Apakah 5 itu merupakan bilangan genap kurang dari 1? Oh, tidak. Apakah 5 itu merupakan bilangan ganjil? Ya, benar. Berarti kita pakai rumus yang ini nih, 1 min R kuadrat per 4. Oke, berarti jadi gimana ini? Kita masukkan, berarti 1 dikurangi R-nya itu kan berarti berapa? 5. Kuadrat dibagi dengan 4. Jadi berapa? Sama dengan 1 dikurangi 25 dibagi dengan 4. 1 kurangi 25 berapa? Negatif 24 dibagi 4. Berapa negatif 24 bagi 4? Negatif 6. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah negatif 6 yang A. Masih gampang ya yang ini ya, kayaknya masih aman lah kalau buat kejar-kejaran nama waktu yang nomor 5. Nomor 6, grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat min 20 dan garis ax min 2y plus 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu C, P, H, dan D, min 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut. Nilai A sama dengan titik-titik. Oke. Jadi di sini ada garis GX sama garis AX min 2Y plus 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu C, P, H, dan D min 5, T. Ditanya A-nya. Gimana ini caranya? Karena berpotongan, biasanya kan kita sama dengan kan. Cuman masalahnya persamaan keduanya kan AX min 2Y. Jadi nanti sebenarnya prinsipnya itu bisa disubstitusikan. Nah, untuk mencarinya pertama kita harus mencari tahu dulu nilai T-nya berapa. Ini kan ada melalui P, H, dan D-nya itu min 5, T. Nah, dari informasi ini kita bisa menentukan nilai T-nya dulu. Caranya gimana? Tinggal kita substitusikan di sini. Nah, ingat ya, ada tadi di soal nomor berapa tadi? Kalau dia melalui itu berarti bisa disubstitusikan. Cara mengsubstitusikannya gimana? Berarti X-nya kita ganti dengan min 5, Y-nya atau GX-nya kita ganti dengan T. Berarti kita peroleh T itu sama dengan min 5 kuadrat, terus dikurangi dengan berapa? Dikurangi 20. Sehingga kita peroleh T-nya min 5 kuadrat, berarti jadi 25, dikurangi dengan 20. Sehingga kita peroleh 25 kurangi 20, itu hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh titik yang pertama, titik D-nya itu jadi berapa? Min 5,5 kayak begitu. Nah, ini baru dapat titik D-nya. Terus kita cari gimana cara nyari A-nya. Nah, untuk mencari A-nya sama kayak tadi, karena di sini melalui dua titik, berarti titik D ini juga dilalui oleh garis A ini. Sehingga gimana? Ini titik D-nya ini kita masukkan ke persamaan garis A. Karena garis A itu melalui titik D juga. Jadi gimana? Kita masukkan A dikali X-nya itu min 5, dikurangi 2 dikali Y-nya itu 5, ditambah 30 sama dengan 0. Berarti jadi min 5A min 10 plus 30 sama dengan 0. Kita pindah ruas, min 5A-nya ke kanan, yang kiri jadi min 10 tambah 30 jadi 20. Min 5A pindah ke kanan jadi plus 5A. Oke, berarti gimana cara dapat A-nya? Semuanya kita bagi 5. Berarti saya taruh kiri aja ya A-nya ya. A sama dengan 20 per 5. 20 dibagi 5 berapa? 4. Sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan 4. Masih mudah ya yang ini ya.
Kita lanjut ke soal nomor 7. Grafik fungsi gx sama dengan x kuadrat min 20 dan garis ax min 2y plus 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu c, p, h, dan d min 5, t. Garis k memenuhi kedua titik tersebut. Gradien garis k adalah titik-titik. Oke, untuk soal ini lanjutan dari cerita sebelumnya di nomor 6 tadi. Kebetulan di nomor 6 kita udah dapat apa ini? D-nya itu min 5,5, A-nya itu sama dengan 4. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal nomor 7. Nah, berarti kita punya GX-nya, GX itu kan sama kayak Y-nya. GX itu sama dengan X kuadrat min 20. Nah, kemudian untuk menentukannya, kalau biasanya kan kita sama dengan kan, cuman kan harus bentuknya Y sama dengan. Kalau kita pindah ruas jadi Y sama dengan agak rumit sih. Sebenarnya bisa juga, cuman nanti angkanya jadi perperan gitu kan, jadi agak mager gitu ngitungnya. Makanya kita coba substitusikan aja. Jadi ini GX-nya, GX kan sama kayak Y. Kita substitusikan ke Y yang ini. Kita substitusikan ke sini. Sehingga kita peroleh persamaan AX. Nah, karena kebetulan A-nya kan udah dapat itu 4. Berarti jadi kita ganti sekalian aja ya. Jadi 4X terus dikurangi 2 Y-nya itu kita substitusikan yang ini tadi. X kuadrat min 20 terus kemudian ditambah 30 sama dengan 0. Berarti jadi apa ini? 4X dikurangi 2X kuadrat plus berapa ini? 40 plus 30 sama dengan 0. Nah, gimana ini cara menyelesaikannya? Kalau ada bentuk persamaan yang ada pangkatnya, itu kita pindah ruas yang kanan 0. Berarti ini yang kanan 0 udah aman, tinggal kita standarkan aja bentuknya. Berarti jadi min 2x kuadrat, yang ada x-nya itu 4x, berarti plus 4x, terus 40 tambah 30 jadi plus 70 sama dengan 0. Habis ini gimana? Kita faktorkan. Wah, gimana ini yang faktorkannya susah kayak begitu. Kalau memungkinkan pemfaktoran itu kita ubah. Yang pertama, kalau memungkinkan ini koefisiennya kita jadikan positif. Kalau dia negatif nanti tinggal kita kali atau kita bagi dengan min 1. Nah, kalau memungkinkan lagi, jika memungkinkan, ini koefisien depannya itu kita jadikan 1. Bisa semuanya dikali, bisa semuanya dibagi. Nah, kalau persamaan ini mungkin nggak ini kita jadikan 1. Min 2 biar jadi 1, biar nggak mengganggu yang lain juga. Maksudnya, ini kan biar min 2 biar jadi 1 kan kita bagi min 2. Nah, yang lain kalau dibagi min 2, ini nanti hasilnya masih bulat apa enggak? Kalau hasilnya nggak bulat ya nggak usah kayak begitu. Nah, karena kebetulan di sini kalau semua kita bagi negatif 2 itu hasilnya masih bulat semua kan ya. Ini kalau saya bagi dengan negatif 2, jadi min 2x kuadrat itu jadi x kuadrat. 4x dibagi min 2 jadi min 2x. 70 bagi min 2 jadi min 35 sama dengan 0. Kayak begini. Nah, berarti kita udah dapat persamaannya. Terus kita faktorkan. Saya tulis ulang dulu. X kuadrat min 2x min 35 sama dengan 0. Kita faktorkan berarti jadi berapa ini? Kita buat dulu kurungannya x. X sama dengan 0. Nah, gimana cara memfaktorkan? Kita cari dua angka, kalau dikali itu hasilnya adalah negatif 35. Kalau ditambah itu hasilnya adalah negatif 2. Berapa sama berapa? Ya, berarti kemungkinannya adalah berapa? Negatif 7 dan positif 5. Negatif 7 kali 5 itu negatif 35. Negatif 7 ditambah 5 itu hasilnya adalah negatif 2. Berarti cocok ya ini ya. Sehingga kita peroleh nih X min 7 ini aslinya ya. Aslinya nanti cara mencarinya masing-masing kurung ini kita sama dengan kan 0. X min 7 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 7 atau X-nya sama dengan negatif 5. Kayak begitu. Nah, kita peroleh X-nya bisa 7, bisa negatif 5. Nah, karena kebetulan yang X-nya 5 itu udah jadi titik D ini ya. Udah jadi titik D, berarti kita pakai yang X-nya 7 untuk menentukan nilai titik C. Berarti berapa ini X-nya? Kita cari. Y-nya maksudnya kita masukkan ke persamaan ini. G7 sama dengan kita masukkan
7 kuadrat dikurangi dengan 20. Berarti 7 kuadrat 49 dikurang 20 sama dengan 29. Nah, dari sini kita peroleh koordinat titik C-nya itu jadi berapa? C-nya jadi 7,29. Berarti kita peroleh C-nya itu 7,29 dan titik D-nya itu min 5, T-nya tadi berapa? 5 ya. Oke, sekarang kita udah dapat titik C sama D-nya. Berikutnya kita cari gradiennya. Gimana cara nyari gradien? Masih ingat? Ya, M itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. X1, Y1, X2, Y2 itu dari mana? Dari sini nih. Ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, begitu. Sehingga jadi apa ini? Kita masukkan Y2-nya itu 5 dikurangi Y1-nya itu 29 dibagi dengan X2-nya itu negatif 5, X1-nya itu 7. Berarti jadi berapa? 5 kurangi 29 itu min 24 dibagi dengan 5 kurangi 7 itu min 12. Min dibagi min itu hasilnya plus, 24 dibagi 12 itu hasilnya adalah 2. Sehingga kita peroleh gradiennya itu nanti jadi 2, yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 20 dan garis AX min 2Y plus 30 sama dengan 0 berpotongan di dua titik berbeda yaitu C, P, H, D, min 5, T. Garis K melalui kedua titik tersebut. Persamaan garis yang tegak lurus garis K dan melalui titik 1,1. Oke, berarti di sini ada garis K dan garis lain. Jadi ibaratnya kayak gini. Waktu itu kemarin ada di video sebelumnya yang bingung kalau ada dua garis kayak gini. Jadi ibaratnya di sini ada garis K. Ini garis K, terus ada garis lain. Ini garis K, terus di sini misalnya garis lain. Ini garis L. Terus di sini misal ada garis M. Oke, ini M, ini misal L kayak begitu. Nah, hubungannya gimana? Jadi, kalau misal K dengan M ini kan sejajar. Nanti gradien K akan sama dengan gradien M kayak begitu. Terus kalau misal garis K dengan garis L ini berpotongan tegak lurus. Kalau dia berpotongan tegak lurus, nanti ketentuannya gimana? MK dikali dengan ML itu sama dengan negatif 1. Nah, nanti yang akan kita pakai itu yang hubungan ini. Jadi kenapa gradiennya harus dicari lagi? Karena sebenarnya garis K dengan garis L itu adalah garis yang berbeda. Jadi yang di sini yang ditanya adalah persamaan garis yang tegak lurus. Berarti garisnya itu bukan garis K, tapi garis lain yang tegak lurus dengan garis K. Oke ya, seperti itu. Karena dia tegak lurus, kita pakai hubungan MK dikali ML sama dengan min 1. Sekalian saya kasih info. Kalau dia sejajar berarti apa ini? Gradien garis M ini nanti akan sama dengan gradien garis K. Jadi kayak begitu. Kalau dia sejajar gradiennya sama. Kalau dia tegak lurus gradiennya kalau dikalikan hasilnya adalah min 1. Oke, jadi kita ibaratkan garis yang dicari ini nanti adalah garis L. Berarti kita cari dulu, yang lain saya hapus ya. Oke, kita cari ketentuan ini nih. Untuk mencari gradien yang kita butuhkan, gradien L. Gradien garis K itu kan kita udah cari di soal sebelumnya tadi. Di nomor 7 kita peroleh gradien K itu 2. Kita masukkan gradien K-nya itu 2 dikali gradien garis L itu sama dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh gradien garis L itu sama dengan negatif 1 per 2. Oke, kita udah dapat nih gradien garis L-nya. Nah, untuk menentukan persamaan garis, nah kemarin ada juga yang menanyakan, oh ya rumusnya dulu deh. Untuk menentukan persamaan garis itu kan Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi dengan X1. Kayak begini. Untuk mencari persamaan garis, itu nanti kita pakai gradiennya, itu kan berarti kita pakai gradien dari garis L. Anggap aja garis L ya yang tegak lurus. Gradien L itu nanti min setengah. Terus X1 sama Y1-nya, X1 sama Y1-nya itu kita ambil dari titik yang dilalui. Karena yang ditanya adalah garis yang tegak lurus
tegak lurus pada garis K dan melalui 1,1. Nah, berarti nanti X1 sama Y1-nya kita pakai yang itu. Berarti jadi gimana ini? Y dikurangi Y1-nya itu jadi 1 sama dengan M. M-nya itu kan min setengah. X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya 1, kayak begini. Nah, berikutnya kita kalikan ini. 2-nya kita kali ke depan. Kali ke depan. Jadi kadang ada nih yang kayak begini, nanti lebih suka dimasukkan ke dalam min setengah X, min setengah, kayak gitu kan. Hitungannya perperan kan agak ngeselin gitu, enggak? Aneh gitu. Makanya untuk memudahkan saya biasanya ini dikali silang ke depan, atau sebenarnya intinya semuanya kita kali dengan penyebutnya. Dikali 2. Tujuannya apa? Biar semuanya jadi bulat. Nanti operasi perhitungannya lebih gampang. Berarti ini kalau kita kali 2, nanti ini jadi 2 dikali Y min 1 sama dengan, ini kan dikali 2 setengahnya kan hilang. Tinggal min 1 dikali X min 1. Sehingga yang kiri jadi 2Y min 2 sama dengan min X plus 1. Nah, ini sebenarnya udah dapat, tinggal menyesuaikan bentuk pilihannya. Bentuk pilihannya itu kan ruas kanannya 0, berarti semuanya kita pindah ke kiri. 2Y tetap di kiri 2Y, min X pindah ke kiri jadi plus X, terus min 2, ini min 1 pindah ke kiri jadi min 2 kurangi 1 jadi min 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaannya 2Y plus X min 3 sama dengan 0. Jadi yang B. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Ini ada cerita, nanti kepake untuk beberapa soal ya. Suatu prisma dengan volume 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Koordinat titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini ada koordinat segitiga PQR. Jarak antara titik P dan sisi QR. Jarak P ke QR itu berarti kita tarik garis dari P sini menuju ke QR itu ke sini, kayak begini. Berarti kira-kira garis yang hijau ini kira-kira panjangnya berapa? Nah, kita cek dulu nih dari koordinatnya. Kebetulan koordinat Q maupun koordinat R itu kan Y-nya ini sama-sama 2. Di sini nanti kalau misal ada koordinat S, itu nanti kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya itu 2, kayak begitu. Jadi karena kebetulan 2, nanti di sini juga pasti sama-sama 2, kayak begitu. Oke, terus di sini kan Y-nya 2, terus di sini Y-nya berapa? Y-nya 10, kayak begitu. Sehingga tinggal kita cek tuh jaraknya, tinggal kita cek Y-nya doang. Dia kan sejajar naik ke atas itu. Sehingga jaraknya berapa ini? Jaraknya itu misal D dinsta, atau saya kasih T aja lah, misalnya ini T, berarti T-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 10 dikurangi dengan 2. Jadi berapa? 10 kurangi 2, 8. Segampang itu ya ternyata ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Luas daerah segitiga PQR sama dengan titik-titik. Oke, gambarnya nggak kelihatan, kita ini dulu. Oke, biar kelihatan ya, segitiga PQR-nya kan ini. Luas segitiga PQR tadi di soal sebelumnya kita peroleh tingginya ini ke sini, itu tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 8. Oke, sekarang kita cari nih, untuk luas segitiga kan rumusnya apa? Luas segitiga. Luas itu sama dengan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Nah, tingginya kita udah punya nih, 8. Sekarang kita cari alasnya. Alasnya itu berarti dari H ke R, kayak begitu. H ke R itu berapa nanti? H ke R berarti panjangnya. Nah, kita lihat nih, kebetulan Y-nya kan udah sama-sama 2 nih. Karena Y-nya udah sama-sama 2, nanti panjang alasnya, nanti berarti alasnya itu sama dengan apa itu? Tinggal kita kurangkan 9 dikurangi dengan 3, sehingga kita peroleh berapa ini alasnya? Alasnya adalah 6, kayak begitu. Nah, sekarang kita udah punya alasnya, tingginya juga udah punya, kita cari luasnya. Gimana cara nyari luas segitiga? Setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, kita masukkan ke rumus. Luasnya sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Alasnya tadi 6. Dikali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 8. Jadi berapa ini? Coret dulu, 6 sama 2. Coret, jadi 3.
3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Sehingga kita peroleh nih luas segitiga PQR adalah 24. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 11. Tinggi prisma tersebut sama dengan titik-titik. Nah, ini masih mengacu di cerita yang tadi. Oke, kita lihat dulu ceritanya. Lupa saya tadi, belum saya ini. Kita lihat ceritanya, ada informasi apa ini? Suatu prisma dengan volume 48. Volumenya itu 48 memiliki alas berupa daerah segitiga PQR. Berarti nanti kita pakai informasi volumenya itu 48. Kita kembali ke soal. Oke, berarti kita punya volumenya itu sama dengan 48. Dari soal sebelumnya, soal nomor 10, itu kan kita punya luas segitiga PQR yang merupakan alas prisma. Berarti ini sama dengan luas alas prisma itu tadi berapa? 24, kayak begitu. Nah, yang ditanya adalah tinggi prisma. Nah, gimana cara nyari tinggi prisma? Gimana? Volume bangun ruang yang atasnya itu sama kayak alasnya, itu berarti golongan prisma ya. Saya nyebutnya golongan prisma itu adalah bangun-bangun ruang yang atasnya bentuknya sama dengan alasnya. Kayak begitu, itu bangun golongan prisma. Nah, volume prisma secara umum itu kita bisa pakai volume itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi, kayak begitu. Volumenya berapa? Volumenya 48 sama dengan luas alasnya 24 dikali tingginya itu T. Sehingga kita peroleh tingginya itu sama dengan 48 dibagi dengan 24. Jadi berapa? 48 bagi 24 jadi 2. Sehingga kita peroleh tingginya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Masih gampang ya, nomor 11 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 16 kuadrat plus 80 dan 18 kuadrat plus min apa plus tuh? Min 72. Oke, sekarang seperti biasa ya. Seperti yang di paket-paket sebelumnya. Jadi 16 kuadrat ditambah 80. 16 kuadrat ditambah 80 sama dengan kita keluarkan 16-nya. Ini 16 kuadrat, kalau saya keluarkan 16, ini masih ada 16. 80 dibagi 16 itu 5, berarti ini jadi 16 plus 5 kayak gini. Sehingga kita peroleh jadi 16 dikali dengan 16 plus 5 itu jadi 21. Sehingga ini nanti kalau kita faktorkan 16 itu jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan ya, 4 kali kan ya. Terus dikali dengan 21 itu 3 dikali 7 kayak begitu. Nah, sedangkan yang berikutnya 18 kuadrat dikurangi 72. 18 kuadrat dikurangi 72 sama dengan berapa? Kita keluarkan 18-nya, 18 buka kurung 18 ya kan, karena 18 kuadrat nanti kan tuh kalau kita bagi 18 jadi 18. 72 dibagi 18 berapa? 72 bagi 98 dibagi 18 itu 4. Berarti 18 dikurangi 4 kayak begini. Sehingga kita peroleh ini jadi 18 dikali 18 dikurangi 4 itu jadi 14. Sekarang kita uraikan faktor primanya. 18 itu jadi 2 dikali dengan 3 dikali 3. Faktorisasi prima ya ini. 2 kali 3 kali 3 terus 14 itu 2 dikali 7. Oke, sekarang kita udah punya yang kiri sama kanan faktorisasi primanya. Kita cek dari sini. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan itu dia harus jadi faktor yang kiri dan sekaligus faktor yang kanan. Nah, caranya gimana? Kita konstruksikan dari yang ada. Untuk yang pertama ini 6. 6 itu bisa dibentuk dari 2 kali 3. Yang kiri aman. Yang kanan ada nggak? Oh, ini ada 2 kali 3. Berarti aman. Sehingga 6 ini merupakan faktor persekutuan. Yang kedua 7. 7 ada nggak 7? Wah, 7 udah kelihatan ini 7, di sini 7, di sini ada 7. Berarti yang kedua juga merupakan faktor persekutuan. 3 itu udah pasti ya kalau misal kayak begini sebenarnya. Yang ketiga itu 14. Berarti gimana? Kita cek 14.
Berarti 14 itu bisa disusun dari 7 dikali 2. Nah, yang ini bisa kita kali 2 kali 7, yang ini bisa 2 kali 7. Berarti 14 itu merupakan faktor dari yang pertama, yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Sehingga 14 ini masuk. 21. Nah, kita cari yang menghasilkan 21 itu mana? Kita bisa pakai berapa? 3 kali 7. Berarti 3 kali 7 itu jadi 21. Terus di sini juga ada 3 dikali 7 jadinya 21. Sehingga 21 ini juga merupakan faktor ya. Ini juga merupakan faktornya. Oke, dari informasi ini berarti keempat-empatnya merupakan faktor persekutuan dari 16 kuadrat plus 80 dan 18 kuadrat min 72. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang E, semua pilihan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Fungsi f memenuhi min 2x plus 6 kurang dari fx kurang dari 4 pangkat x untuk x lebih dari 1. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 2 yang tidak mungkin adalah titik-titik. Oke, opsinya 64, 25, 16, 9. Oke, seperti biasa ya, karena ini di x sama dengan 2, berarti kita masukkan x-nya itu sama dengan 2. Berarti yang pertama kita masukkan min 2 dikali 2 plus 6 kurang dari F2 kurang dari 4 pangkat 2. Kayak begini. Sehingga kita peroleh min 4 plus 6 kurang dari F2 kurang dari 4 kuadrat itu 16. Min 4 tambah 2 itu jadi 2 kurang dari F2. F2 itu ya tetap kita buat F2 kurang dari 16 kayak begini. Nah, dari informasi ini kita cek apakah 64 itu masuk di interval ini? Oh, tidak. Kan antara 2 sampai 16. 25 masuk enggak? Oh, tidak. 16 masuk enggak? Oh, 16 masuk enggak ya ini ya? Nah, karena di sini enggak ada sama dengannya, kalau misal tandanya di sini kurang dari sama dengan begini, nanti 16-nya masuk. Tapi karena di sini kurang dari aja, berarti 16-nya enggak masuk. Berarti di sini oh tidak masuk ternyata. Kita cek 9. 9 masuk enggak? 2 kurang dari 9 kurang dari 16. Berarti ini masuk kayak begini. Sehingga jawabannya apa? Nah, hati-hati jangan sampai kepleset di sini ya. Di sini pertanyaannya itu yang tidak mungkin. Saya pernah menjumpai beberapa orang itu yang ini karena udah dapat oh ini jawabannya 4 saja yang mungkin kayak begitu. Nah, ternyata yang ditanya itu adalah yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin berarti adalah yang 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang A, kayak begitu. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Jika 0 kurang dari alfa kurang dari 90 dan cos alfa itu sama dengan 3/7. Di antara pilihan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, seperti biasa ya. Kalau kayak begini kita buat dulu segitiga. Oke, terus di sini segitiganya harus siku-siku ya. Oke, terus di sini kita masukkan alfanya bebas, bisa di pojok bawah ini atau segitiganya ngadep ke sana boleh, ngadep sebaliknya atau di atas juga boleh. Yang penting kalau pertama ini kita naruhnya bebas, alfanya kecuali di sudut siku-sikunya. Oke, terus berikutnya kita cari cos. Cos itu rumusnya apa? Samping per miring. Oke, kita ini dulu tentukan depan samping miringnya. Mohon maaf, saya menjelaskan di video yang di D1 itu saya nyebutkan depan samping miringnya ada yang kebalik. Di D2 insya Allah sudah sesuai. Nah, sekarang kita perkuat kembali cara menentukan depan, samping, dan miring. Yang pertama paling gampang ditentukan itu sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang nggak kena sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya kan di sini nih. Sisi miringnya berarti pasti di sini nih. Berarti jadi sisi miringnya. Sisi miring. Nah, terus sisi depan itu berarti kita lihat dari POV sudutnya. Sudut alfanya kan di sini. Berarti depannya alfa itu nanti ke sini. Set, terus kemudian ke sini. Nah, ini depannya alfa berarti ini jadi sisi depan. Sisi samping itu sebenarnya ya sisanya, berarti sisi samping itu yang ini nih. Samping. Oke.
Jadi depan, samping, miring. Kayak begitu ya cara menentukannya. Sisi miring itu yang nggak kena siku-siku. Sisi depan itu yang depan sudut. Nah, kalau sisi samping, kalau mau ngafalin, samping itu yang kena alfanya dan siku-siku. Jadi samping itu kena alfa, ini nempel alfa dan nempel siku-siku. Kayak begini. Oke, cara menentukan depan, samping, miring. Kayak begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Cos itu rumusnya samping per miring. Saya hapus ini tandanya. Oke, samping per miring. Nah, berarti kita cari dua angka. Biar nanti kalau dibagi samping per miringnya biar jadi 3/7. Yang paling sederhana ya kita masukkan sampingnya itu 3, miringnya itu 7. Kayak gini. Udah, begitu aja. Kalau misalnya kurang kerjaan boleh 3-nya diganti 6/14 atau mungkin 6 juta sama 14 juta. Nanti wah repot banget juga ya. Sebenarnya bebas berapapun. Yang penting nanti kalau samping dibagi miring itu jadi 3/7. Nah, kemudian untuk mencari sisi depannya gimana? Nah, intinya di Pitagoras yang paling panjang itu sisi miring. Berarti kalau kita mau nyari sisi depan itu kan bukan sisi miring kan? Berarti nanti depan itu sama dengan akar paling panjang itu kan yang miring. Berarti miring kuadrat dikurangi dengan samping kuadrat. Sama dengan jadi berapa ini? 7 kuadrat itu 4, 9. Kurangi 3 kuadrat itu 9. Sehingga kita peroleh depannya itu sama dengan akar 40. Berarti depannya ini akar 40 ya. Oke, kita udah dapat ukurannya. Sekarang kita cek masing-masing. 1 per sin alfa sama dengan 7 per akar 40. Benar apa salah? Sin alfa itu kan berarti kan gimana? Sin itu kan depan per miring. Berarti kita cek sin alfanya. Sin alfa itu kan depan per miring. Depannya itu kan berapa ini? Akar 40 per miringnya 7. Berarti akar 40 per 7. Ini kalau sin alfa. Kalau 1 per sin alfa tinggal dibalik. Sama dengan 1 per 40 per 7. Nah, karena 1 per 40 per 7 itu bisa kita balik jadi 1 kali 7 per 40. Jadi nanti jadi 7 per akar 40, maaf. Akar 40. Sehingga kita peroleh pernyataan pertama ini benar ya. Sekarang kita cek pernyataan kedua, tan alfa sama dengan akar 40 per 3. Benar apa salah? Kita cek tan alfa. Tan itu rumusnya apa? Tan itu depan per samping. Berarti depannya yang mana? Depannya yang ini. Sampingnya yang mana? Yang ini. Berarti tan alfa itu sama dengan akar 40 dibagi dengan 3. Berarti kita peroleh tan alfanya akar 40 per 3. Berarti pernyataan kedua benar apa salah? Benar ya. Sebenarnya pernyataan 3 itu kalau satu benar, 3 udah pasti benar sih. Cuman kita pastikan juga. Sin alfa itu akar 40 per 7. Sin alfa kita bandingkan dengan cos alfa. Sin alfa itu akar 40 per 7. Sedangkan cos alfa itu tadi berapa? 3/7. Mana yang lebih besar? Akar 40 per 7 dengan 3/7. Ini yang dibandingkan cos sama sin ya. Udah urutannya biar sama nanti biar nggak bingung. Oke, cos sama sin begini kan ya. Oke, 3/7 dengan akar 40 per 7. Kan yang di sini ada bentuk akar nih. Biar gampang membandingkannya, 3-nya kita ubah jadi akar juga. 3 itu kan sama dengan akar 9/7. Akar 40 tetap nih akar 40 per 7. Nah, dari sini kan kita udah bisa membandingkan nih, kelihatan nih. Akar 9/7 dengan akar 40 per 7 itu kan pasti lebih kecil akar 9/7. Berarti benar ini cos alfa itu kurang dari sin alfa. Yang terakhir cos 90 min alfa sama dengan 7 per akar 40. Benar apa salah? Nah, kita pakai relasi sudut. Cos 90 min alfa itu sama dengan apa? Nah, sama dengan sin alfa. Nggak muat ya, saya tulis di sini. Cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, berarti sin alfa itu rumusnya apa? Nah, tadi udah dihitung ya. Sin alfa itu sama dengan akar 40 per 7. Nah, di sini 7 per akar 40. Berarti yang keempat ini salah.
Sehingga kita peroleh kesimpulannya yang benar yang mana aja? Pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 saja yang benar. Oke, ini untuk nomor 14. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF-nya 4, FG-nya 3. Daerah persegi panjang EFGH memiliki keliling K1. Titik A terletak pada sisi FG sehingga keliling daerah AEF adalah K2. Berdasar informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita buat dulu ilustrasinya. Aduh, di sini nubruk ini nih. Kita buat di sini aja ya. Oke, di sini ada segi 4 EFGH. EFGH kayak begini. Terus dengan keliling K1 berarti ini EF-nya 4, FG-nya itu 3 kayak begitu. Mempunyai keliling K1. Berarti K1-nya berapa ini? K1-nya itu sama dengan berapa? Dicari aja berarti 2 dikali 4 tambah 3. Berarti sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Oke. Berikutnya di sini ada F itu ada di mana tadi? Titik A terletak pada sisi FG. Titik A terletak pada sisi FG. Oh ya, ada A itu terletak pada FG. Berarti di sini nanti ada A. Oke, A pada FG. Nanti ada yang kedua ini. Set gini. Oke, di sini ada titik A. Oke, kira-kira apa ini hubungannya? Karena A-nya itu pada FG, berarti kita kan belum tahu nih nanti seperti apa kayak begitu. Apakah nanti dia segini, A-nya di bawah begini, atau A-nya itu ada di atas. A-nya ada di atas banget, misalnya begini. Kita kan nggak tahu A-nya nanti di atas atau di bawah. Dua-duanya itu nanti kan memenuhi memenuhi A itu pada sisi FG. Nah, berarti gimana? Ya, apakah belum bisa ditentukan? Nah, belum tentu. Kita pastikan dulu. Kita cek kalau misal kita ambil posisi maksimum. A-nya itu pas berada di G di sini. Kalau A-nya di sini, berarti nanti kita peroleh nih. Berarti EG itu panjangnya berapa? EG bisa kita cari pakai Pitagoras. Berarti nggak ada space-nya, ini agak susah. Kita cari di sini aja lah. EG ini sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti jadi akar 16 tambah 9 berarti akar 25, hasilnya adalah 5. Berarti kita ambil maksimumnya K2 ini nanti di sini EG-nya ini 5 kayak gini. Sehingga maksimum K2-nya atau K2 itu berarti pasti kurang dari, atau kita ambil maksimumnya sama dengan berapa ini? Sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan berapa? 3 tambah 4 itu 9. 3 tambah 4, 7. Astagfirullah. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5 jadi 12. Sehingga kita peroleh P-nya itu kan K2 per K1. K1 per K2. Berarti P-nya itu nanti maksimumnya, P-nya itu K2-nya itu berapa? P-nya K1 per K2. K1-nya 14, K2-nya 12. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan disederhanakan jadi 7 per 6. Nah, ternyata kita peroleh P-nya itu 7 per 6. Berarti P-nya 7 per 6. Saya taruh di sini ya. 7 per 6 saya taruh di atas ini ya. Space-nya agak repot ini. Dibanding dengan Q-nya itu 8 per 7. 7 per 6 dengan 8 per 7 mana yang lebih besar? Gimana cara bandinginnya? Ada yang bilang, ada yang pakai disamakan penyebutnya. Atau bisa juga dulu waktu SD itu ada cara yang dikali silang. Ini kali ini kali ini. Lalu kita bandingkan, berarti yang kita kali 7 kali 7 itu 49, 6 kali 8 itu 48. Sehingga kita peroleh di sini yang P itu lebih dari H. P lebih dari H. Kalau kita ambil titik A-nya itu maksimum mentok di G, ini nanti hubungannya P lebih dari H. Berarti kesimpulannya apa? Ya, belum bisa disimpulkan. Ini kan kalau kita ambil A-nya itu maksimum di atas.
Kalau misal A-nya kita ambil yang kecil banget, misalnya kita geser ke bawah banget ke sini, set gini. Berarti misalnya di sini 1, 4 tambah 1, 5 sama ditambah akar berapa ini nanti? 4, 5 akar 17. 4 tambah 5, 9 tambah akar 4. 4 tambah 1, 5 tambah akar 16 sekitar 9-an lah kayak begitu. Jadi kalau atau mungkin inilah kita ambil sekecil mungkin sampai kecil banget ini nanti bisa kalau mendekati F di sini nanti kan bisa mendekati 0 kayak begitu. Jadi nanti bisa jadi K2-nya itu sangat kecil sekali. Nah, semakin kecil K2 itu nanti nilai P-nya gimana? Semakin besar apa semakin kecil? Berarti K1-nya kan udah fix nih. K1-nya udah fix, K2-nya itu berarti masih bisa makin kecil lagi. Berarti nanti P-nya itu sebenarnya bisa lebih dari 7/6 kayak begitu. Jadi P-nya itu memang belum pasti nih berapa. Tapi yang jelas P-nya itu nanti berapapun A-nya itu ada dimanapun, hasilnya P-nya itu nanti pasti akan lebih dari 6 kayak begitu ya. Karena kalau kita ambil kondisi maksimumnya itu jadi kayak begitu ya. P-nya kan 7/6, nanti kalau misalnya dia bergerak, K2-nya makin kecil, P-nya itu nanti akan semakin besar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P itu lebih dari Hi. Kayak begitu ya. Jadi kalau kita lihat sepintas kilas tadi seolah-olah, wah ini belum bisa ditentukan ini. Ternyata setelah kita hitung-hitung, ternyata sudah bisa dipastikan nilai P-nya itu pasti lebih dari Hi. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat K, M, N, X, Y, dan Z didefinisikan seperti ini ya. Diketahui E merupakan bilangan genap positif. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, kita lihat informasinya, berarti kita masukkan aja ya sesuai posisinya. Berarti ini K, ini M, ini Z, ini N, ini Y, ini X, kayak begitu ya. Kita masukkan ke rumusnya, kita tandai aja. Ini K, ini M, ini N, ini Z, ini Y, ini X, kayak begitu. Kalau kita masukkan K-nya itu kan berarti 3. Berarti masukkan sini aja ya, 3 dikurangi Z, Z-nya itu 1 ditambah Y, Y-nya itu E dikali dengan M, M-nya berapa? M 1 ditambah N, N-nya itu 2 dikurangi X, X-nya juga E, kayak begitu. Sehingga kita peroleh bentuknya apa ini? 3 dikurangi 1 itu hasilnya 2 plus E, dan kemudian 1 tambah 2 jadi 3 dikurangi E, kayak begitu. Nah, sekarang kita cek P-nya itu jadi 2 plus E dikali dengan 3 min E. Saya taruh sini aja ya. P-nya itu sama dengan 2 plus E dikali dengan 3 min E. Nah, berarti karena E-nya itu merupakan bilangan genap positif. Paling kecil kita coba E-nya yang boleh itu berapa? Yang boleh E-nya yang paling kecil adalah 2. Kalau E-nya 2 berarti P-nya itu sama dengan 2 tambah 2 dikali dengan 3 dikurangi berapa? 2. Jadi berapa ini? 4 dikali dengan 3 kurangi 2, 1. 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Oke, kalau kita pakai E-nya 2 ternyata dapat P-nya 4. P-nya 4 berarti hubungannya dengan Q apa ini? 4 itu kurang dari Q. Berarti kalau kita pakai informasi ini, P-nya kurang dari Q-nya 5. Kayak begitu. Kalau kita coba E-nya itu 4. Berarti berapa ini? P sama dengan, langsung aja ya, 2 tambah 4 itu jadinya 6. Terus kemudian dikali dengan 3 dikurangi E. 3 dikurangi 4 itu jadi min 1. 6 dikali min 1 itu jadi min 6. Kesimpulannya apa? P-nya tetap kurang dari Q. Makin kecil hasilnya. Kalau kita coba E-nya itu sama dengan 6. Biar lebih yakin, P-nya sama dengan 2 tambah 6 itu 8 dikali 3 kurangi 6 itu min 3. Sama dengan berapa? 8 kali min 3 hasilnya adalah
min 24. Sehingga kita peroleh tetap ini P-nya itu kurang dari Hi. Nah, secara umum nanti kalau E-nya kita tambah itu ternyata nilainya semakin kecil. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya P itu lebih kecil dari Hi. Meskipun nilainya itu masih bisa berubah-ubah, tapi sejauh apapun nilai P berubah, tapi hasilnya masih konsisten. Konsisten P selalu kurang dari Hi, kayak gitu. Sehingga sudah bisa disimpulkan kuantitas P itu kurang dari Hi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. Sistem persamaan linear U, V, dan W berikut. U min 2V plus W sama dengan 12, 2V min W sama dengan 4, U plus 6V min 3W sama dengan 28, mempunyai solusi U sama dengan A, V sama dengan B, dan W sama dengan C. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Seperti biasa, kalau ada SPLTV itu nanti biasanya kan kita cari nih masing-masing variabelnya, U-nya berapa, V-nya berapa, W-nya berapa, berarti nanti U itu jadi A, V itu jadi B, W itu jadi C-nya. Berarti nanti A min 4B plus 2C itu sama kayak U dikurangi 4V ditambah 2C, kayak begitu. Tuh kalau kita hitung sebenarnya bisa sih pakai cara itu, cuman agak lebih lama ya. Kalau kita lihat di UTBK sebelumnya sama di yang di D itu kadang kita bisa mengotak-atik dari sini. Kita bisa menggunakan nggak semua persamaan untuk langsung jadi A plus 4B plus 2C atau U min 4V plus 2W kayak begitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau pakai persamaan 3, nggak ada. 3 dikurangi 2 jadinya U plus 4V. Nggak bisa. Oh iya, ini ketemu nih, bisa kita pakai persamaan pertama kurang kedua. Coba saya susun ulang. Persamaan pertama itu U min 2V ditambah dengan W sama dengan 12. Persamaan kedua 2V dikurangi W itu sama dengan 4. Kalau kita kurangkan, nah ternyata ini kalau kita kurangkan hasilnya apa? Ini jadi U min 4V ditambah dengan W dikurangi min W itu jadinya 2W. Sama dengan 12 kurangi 4 itu jadi 8. Sehingga nah kita punya U min 4V plus 2W sama dengan 8. Karena U itu sama dengan A, V itu sama dengan B, W itu sama dengan C, sehingga ini tinggal kita ganti. U-nya itu kita ganti dengan A, dikurangi 4V-nya kita ganti dengan B, ditambah 2, W-nya kita ganti dengan C, jadi 8. Kita berarti udah dapat nih. A min 4B plus 2C itu sama dengan 8. Berarti P-nya ini sama dengan 8. Nah, ternyata kita tanpa harus mencari tahu masing-masing U-nya berapa, V-nya berapa, W-nya berapa, kita udah dapat nih. A min 4B plus 2C-nya itu sama dengan 8. Sehingga dari sini udah bisa kita simpulkan nih hubungannya apa? Kuantitas P 8 itu lebih dari Hi 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Bisa ya pakai cara ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 6 bilangan bulat positif yaitu 3, 5, 6, 2, 7, X memiliki rata-rata 5, 1/6. Jika median dari 6 bilangan tersebut ditambah rata-ratanya adalah N/3, nilai N sama dengan titik-titik. Oke, berarti di sini kita punya 6 bilangan 3, 5, 6, 2, 7, X memiliki rata-rata 5/6. Berarti pertama kita cari dulu nih X-nya berapa. Kita pakai informasi rata-rata. Gimana nyari rata-rata? Rata-rata itu tinggal datanya ditambahkan 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 7 ditambah X dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya ada berapa tadi? Ada 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 5, 1/6. Kayak begini. Nah, biar mudah kita kali ke belakang aja ya. Berarti 3, ini yang atas kita tambahin dulu deh. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 2, 16. Tambah 7 jadi 23. Berarti 23 plus X, 6-nya kita kali ke belakang, ini kita kalikan ke sana.
5/6 dikali dengan 6. 5 dikali 6 itu 30, tambah 1/6 kali 6 itu 1. Berarti jadi 31. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 31 dikurangi 23. 31 kurangi 23 berapa? Iya, jadi 8 kayak gitu. X-nya sama dengan 8. Gimana ini? Oh, ternyata belum selesai ya, masih perjalanan masih panjang. Sekarang kita dapat X-nya 8. Nah, pertanyaannya jika median dari 6 bilangan tersebut X-nya 8, kita urutkan. Berarti yang paling kecil 2, kemudian 3, 5, 6, 7, 8. Mediannya berarti berapa? Mediannya berarti yang tengah. Ini adalah, oh enggak deng. Berarti mediannya yang tengah-tengah ini, 5 sama 6. Berarti mediannya berapa? Mediannya sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2. Jadi berapa? 5 tambah 6, 11 dibagi 2, jadinya berapa? 5,5, atau biar 11/2 aja lah, nanti biar lebih mudah operasinya. Oke, berikutnya kita punya informasi mediannya ditambah dengan rata-ratanya adalah N plus 3. Bentar, saya nambah space dulu. Oke, kita kembali. Berarti di sini apa tadi? Median ditambah dengan rata-ratanya. Mediannya itu 11/2 ditambah dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi 51/6 sama dengan N/3. Berarti 11/2 ditambah, ini kalau kita jadikan pecahan biasa jadi berapa? 5 kali 6 30 tambah 1 jadi 31/6 sama dengan N/3. Oke, biar nggak ngeselin semuanya, biar hilang penyebutnya, saya kali dengan, biar habis dikali berapa ini? Dikali dengan 6. Berarti 11/2 dikali 6 itu hasilnya adalah berapa? 6 bagi 2, 3 dikali 11 jadi 33 ditambah dengan 31/6 kali 6 jadi 31 sama dengan N/3 dikali 6 jadi 2N kayak gini. 33 tambah 31 jadi 64, itu sama dengan 2N, sehingga kita peroleh N-nya itu sama dengan 64 dibagi 2. Berapa 64 bagi 2? 32. Sehingga kita peroleh N-nya sama dengan 32. Ada yang ditanyakan nomor 18? Kita lanjut ke soal berikutnya. Barisan aritmatika U1, U2, U3 dan seterusnya memiliki beda negatif 3. Apakah U1, U2, U3 dan seterusnya, U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai U225 itu lebih dari 225? Oke, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang berarti gimana ini? Karena di sini U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya sampai U225, ini artinya berarti kita cari S225. Pertanyaannya apakah S225 itu lebih dari 225? Benar apa salah sih sebenarnya? Nah, kita masukkan ke rumus Sn. Sn barisan aritmatika itu kan apa? N/2 berarti jadi 225/2 dikali dengan 2A, A-nya belum tahu, ditambah dengan N-1 berarti 224 dikali dengan B. B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 3. Oke, apakah ini hasilnya lebih dari 225? Kayak begitu. Gimana ini cara ngeceknya? Kita operasikan dulu, berarti yang kiri jadi 225/2. 2A plus jadi min ya, 224 dikali 3 itu jadi 3 kali 2 6, 672 ya, 672. Ini harus lebih dari 225. Oke, berarti gimana ini? Kita pindah ruas, berarti 2A min 672 itu harus lebih dari berapa ini? Ini pindah ruas, 225 dikali dengan 2/225. Sebenarnya dibagi 225/2 ya ini ya. Ini kita coret sehingga kita peroleh 2A min 672 itu harus lebih dari 2, atau 2A itu harus lebih dari berapa?
674. Berarti 2A lebih dari 674, A-nya itu harus lebih dari berapa? 6 bagi 2, 3, 7 bagi 2, 3 juga, 14 bagi 2, 7, kayak begitu. Sehingga nanti agar S225-nya itu lebih dari 225, itu kita harus A-nya itu harus lebih dari 337. Oke, kita geser dulu biar bisa dipakai space-nya. Nah, sekarang kalau kita pakai pernyataan satu doang, U225 kurang dari 0. Kalau kita pakai pernyataan satu doang, U25 kurang dari 0. Berarti jadi A plus N min 1, N-nya kan 25, berarti jadi 24 dikali B. B-nya berapa? Bedanya itu adalah negatif 3. Ini kurang dari 0. Berarti kita peroleh A dikurangi 24 kali 3 berapa? 72 kurang dari 0. Berarti A-nya itu kurang dari 72. Nah, karena A-nya itu kurang dari 72 dan agar tadi syaratnya agar bisa ini S225 itu lebih dari 225, A-nya itu harus lebih dari 337. Terus di sini kita punya A-nya itu kurang dari 72. Berarti pasti A-nya ini nggak akan masuk di ini. Yang ini itu pasti nggak akan masuk di sini kan ya. Jadi A kurang dari 72 itu pasti nggak akan masuk di ini ya. A lebih dari 337. Jadi udah pasti di sini. Kita udah bisa menjawab, kita udah bisa memastikan pasti kalau kita pakai pernyataan pertama pasti tidak akan memenuhi. Artinya gimana? Kita udah bisa menyimpulkan pasti kalau U25-nya kurang dari 0, pasti hasilnya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya itu pasti nggak akan lebih dari 225. Berarti kita pakai pernyataan satu saja itu udah cukup untuk bilang jawabannya tidak, kayak begitu. Kalau kita pakai pernyataan kedua saja, U25 itu lebih dari min 9. U25 itu lebih dari min 9. U25 itu berarti A plus 24 dikali min 3 itu lebih dari min 9. Berarti A dikurangi 72 itu lebih dari min 9. Sehingga kita peroleh A-nya itu lebih dari berapa? Min 9 tambah 72 itu 63, kayak begini. Nah, di sini A-nya itu lebih dari 63. Lebih dari 63 itu bisa naik 64, 65, 67 dan seterusnya sampai nanti A-nya itu bisa nyampe 500. Artinya gimana? Nanti waktu A-nya itu ada di antara ini ya. A-nya lebih dari 63 tapi kurang dari 337. Misalnya di sini kita peroleh A-nya misalnya 100. Kalau A-nya 100 itu nanti kita simpulkan apa? Kita simpulkan ini nanti S225 itu nanti pasti tidak akan, berarti jawabannya tidak ya. S225 itu tidak lebih dari 225. Tapi kalau kita pakai A-nya itu nanti 500, nanti kalau kita hitung, berarti kan di sini batasnya kalau A lebih dari 337 itu nanti S225 berarti akan lebih dari 225. Jadi prinsipnya berubah-ubah itu nggak apa-apa asalkan tetap konsisten, asalkan tidak melampaui batas. Kayak gitu, biasalah masih labil nggak apa-apa asalkan jangan melampaui batas. Nah, kalau yang kita pakai ketentuan yang kedua, U25 lebih dari min 9, dia masih labil dan juga melampaui batas. Kalau yang pernyataan satu tadi dia masih berubah-ubah, tapi nggak melebihi batas. Jadi kalau yang ke satu itu tadi dapat disimpulkan, sedangkan yang kedua, karena di sini masih mungkin untuk mungkin untuk nggak lebih dari, artinya kurang dari 225 atau lebih dari 225, sehingga kalau kita pakai pernyataan dua saja itu tidak cukup. Sehingga kesimpulannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti jawabannya apa? Wah, kejauhan nih. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 20. Fungsi G dan H dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut.
Gx sama dengan X min 1 kuadrat plus A dan Hx sama dengan 2X plus B untuk bilangan bulat A dan B tertentu. Apakah terdapat bilangan real C sehingga GC sama dengan HC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, berarti kita cari dulu GC sama dengan HC. Berarti ini kita ganti dengan C, jadi apa ini? C min 1 kuadrat ditambah A sama dengan HC, berarti 2 dikali C ditambah B. C min 1 kuadrat itu jadi C kuadrat min 2C plus 1 ditambah dengan A sama dengan 2C plus B. Nah, seperti biasa kalau ada bentuk kuadrat kita pindah ruas ke kiri semua. Berarti jadi apa ini? C kuadrat min 2C, ini 2C pindah ke kiri jadi min 2C kurangi 2C jadi min 4C ditambah 1 ditambah A. Nah, ini B-nya pindah ruas berarti jadi dikurang B sama dengan 0, kayak begitu. Nah, untuk memastikan dia nanti punya penyelesaian atau enggak, kita cek D-nya. D itu apa? D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti kita cek D-nya. D-nya berarti gimana ini? D itu sama dengan B kuadrat. Nah, hati-hati ya, di sini B-nya itu yang nempel C. B-nya itu berarti negatif 4. Berarti D sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A. A-nya itu berarti yang nempel C kuadrat. Berarti 1 dikali dengan C. C-nya berarti, nah ini C-nya ada banyak nih. 1 plus A min B. Oke, seperti ini. Sehingga kita peroleh D-nya itu sama dengan 16 dikurangi 4 kali 1 kali 1 itu jadi 4. Dikurangi 4 dikali 1 kali A jadi min 4A. Terus min 4 kali 1 kali min B berarti jadi plus 4B. Sehingga kita peroleh jadi apa ini D-nya? 16 dikurangi 4, kurangi aja. 16 kurangi 4 jadi 12 min 4A plus 4B, atau bisa juga kita keluarkan 4-nya 4 dikali 3 min A plus B. Nanti nilai D-nya kita amati dari sini. Nah, sekarang kalau kita pakai kedua pernyataan. Pernyataan pertama, A lebih dari min 1, A lebih dari min 1, B lebih dari min 5. Oke, kita coba. Kalau A-nya lebih dari min 1, misalnya saya coba A-nya 0. Misal A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan lebih dari min 5 itu min 4. Jadinya berapa ini? Kita coba. D-nya sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 0 plus min 4. Berarti dikurangi 4. Berarti jadi berapa ini D-nya? 3 dikurangi 4 min 1. 4 kali min 1 jadi min 4. Nah, cuman kalau kita coba angka yang lain, A-nya masih tetap 0, tapi B-nya saya coba dengan min 2. Berarti jadi apa ini? D-nya sama dengan 4. 3 dikurangi 0. Nah, ditambah dengan min 2 ya. Berarti dikurangi 2 sama dengan 4 dikali 3 kurangi 0 kurangi 2, 1. Berarti hasilnya 4. Nah, di sini kita lihat adanya ketidakkonsistenan. Jadi ini nanti hasilnya nggak konsisten ya. Kadang D-nya itu bisa positif, bisa negatif, D-nya bisa positif. Sehingga kalau D-nya negatif itu tidak akan ada C yang memenuhi, kalau D-nya positif akan ada C yang memenuhi. Berarti karena masih belum konsisten, kita belum bisa menyimpulkan. Jadi nanti kalau kita pakai pernyataan satu saja itu belum cukup. Kalau kita pakai pernyataan yang kedua saja, cukup nggak kira-kira? Kalau kita pakai pernyataan kedua saja, A kurang dari 3, B kurang dari sama dengan 5, kayak begitu. Kita coba. A-nya kurang dari 3, misalnya 2. B-nya kurang dari sama dengan 5, misal ya udah 5, kayak begitu. Berarti kalau A-nya 2, B-nya 5, berarti D-nya sama dengan berapa? Sama dengan 4 dikali 3 dikurangi A-nya itu 2 ditambah B-nya itu 5. Jadi berapa ini? 4 dikali 3 kurangi 2 itu 1 tambah 5, 6. 4 kali 6 jadi 24. Ini positif. Tapi mungkin nggak hasilnya negatif. Kita coba.
Kalau A-nya itu tetap 2, tapi B-nya yang saya ganti berapa ya? Misalnya B-nya negatif 2, kayak begitu. Kita coba hasilnya berapa? D-nya itu nanti sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 2 ditambah negatif 2 itu jadi dikurang 2. Jadi berapa ini? 3 dikurangi 4 min 1 kali 4 hasilnya min 4. Sama kayak tadi, di sini masih ada dua kemungkinan. Kadang D-nya bisa positif, kadang bisa negatif. Sehingga pernyataan kedua saja itu belum cukup. Kalau misal digabung 1 dan 2, saya taruh di kiri ini yang ada space. Kalau saya gabungkan berarti ini dari pernyataan 1 dan 2, A-nya itu jadi min 1 kurang dari A kurang dari 3, B-nya itu min 5 kurang dari B kurang dari sama dengan 5. Apakah masih mungkin berbeda-beda? Kita coba kalau misal A-nya itu sama dengan 0, B-nya nanti sama dengan min 4. Sama ya, A-nya 0, B-nya min 4. Kita cari tadi di pernyataan 1 kita peroleh D-nya itu sama dengan min 4. Kalau kita coba A-nya 0, B-nya itu misalnya di atas ini yang masih masuk interval, saya coba deh sama kayak yang di pernyataan 1. B-nya min 2 itu masih masuk ya, min 5 kurang dari min 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti B-nya negatif 2. Ternyata kita peroleh D-nya itu sama dengan 4. Sehingga meskipun pakai dua pernyataan bersama-sama, itu hasilnya masih nggak konsisten. Bisa min 4, bisa 4. Sehingga nanti kalau kita pakai dua pernyataan bersama-sama, ini masih tetap nggak cukup. Sehingga kesimpulannya apa? Pakai pernyataan 1 saja nggak cukup, 2 saja nggak cukup, bersama-sama masih nggak cukup. Jadi jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita udah membahas keseluruhan soal bocoran di hari ketiga. Terima kasih teman-teman semua, yang mohon maaf saya belum mencatat siapa aja yang mengirimkan. Ada beberapa yang mengirimkan soal. Mohon maaf kalau ada yang mengirimkan soal, itu ada yang mengirimkan satu soal, yaitu ada sih beberapa kemarin yang mengirimkan per soal. Terus ada juga yang mengirimkan full, itu terima kasih. Saya pakai dasar yang full ini untuk mengetik ulang, jadi yang di sini. Dan mohon maaf untuk yang mengirimkan satu-satu belum sempat saya bahas. Karena kemarin saya prioritaskan untuk membahas yang full satu paket kayak gitu, bisa saya ketik ulang jadi di sini. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengirimkan soal-soalnya. Dan buat teman-teman yang ingin membantu, yang punya paket-paket berikutnya, boleh juga dikirim ke saya untuk nanti berikutnya mungkin bisa saya bahas di hari ke depan kayak begitu. Untuk pengirimannya bisa lewat email mathmyid. Nah, ini saya tulis di sini aja emailnya. mathmyid@gmail.com, atau bisa juga via WA. Cuman ini ya disclaimer dulu, untuk WA ini sebenarnya jarang aktif, jadi nanti mungkin jarang saya buka. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya soal untuk dijawab WA, bukan berarti nggak mau ya, cuman memang ada kesibukan yang lain juga, jadi mungkin saya nggak akan menjawab kalau ada yang menanyakan 1-2 hal di WA. Cuman kalau misalnya ada yang mau mengirimkan soal, mungkin bisa juga jadi referensi saya untuk saya buat di video berikutnya. Bisa juga di 0819 888 487, bisa di sini. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga bisa dimudahkan dalam ujiannya, semoga bisa diterima di kampus impiannya, semoga bisa mendekatkan kalian kepada cita-cita kalian. Semoga cita-citanya bisa segera tercapai. Oke, dari saya apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman semua yang masih menonton sampai akhir, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan ini ya soal-soalnya. Mohon maaf kemarin belum saya kreditkan namanya. Kalau misalnya pengen dicantumkan namanya, nanti boleh deh, nanti waktu mengirimkan disebutkan, Kak tolong disebutkan akun saya, insya Allah nanti akan saya sebutkan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.